Ya mungkinkah Deddy Mulyadi itu berharap atau mempunyai orientasi untuk menjadi presiden 2024? Nah hari ini Kang Deddy itu momentumnya dapat sebagai gubernur misalnya. Bahwa Kang Deddy punya potensi, tentu potensinya ada, tapi menurut saya kecil gitu ya. Kecil. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali dengan kanal YouTube Venus Forum. Dan pada kesempatan ini saya ditemani oleh dua tokoh yang cukup hebat. Yang satu ini akademisi. Dia adalah Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Visi Nusantara Bogor, Rektor ITB Venus. Sehat? Alhamdulillah sehat. Dan sudah tidak asing lagi di mata kamera dimanapun, nggak hanya di Venus Forum, tapi di berbagai macam kamera. Ini Bung Jerry Sumampo. Siap. Dia aktivis pemilu, demokrasi, dan berbagai macam kebijakan. Itu nama Pak Rektor nggak disebut? Ini Pak Rektor ini Pak Zaidi Basitul Hoza. Dan saya pikir ini kombinasi tokoh yang cukup menarik. Jadi pada sisi akademisnya dan pada sisi pegiatnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas isu yang amat sangat fenomenal. Jadi pada kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, ini ada sosok yang cukup fenomenal, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Gubernur Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat. Artis, politisi artis. Nah itu ya sama-sama kita tahu lah, ini sudah sangat viral di mana-mana, dan bagi saya ini amat sangat fenomenal. Nah, jadi kita akan coba bedah itu pada berbagai macam sisi. Pak Zaidi dengan Bung Jerry. Yang pertama pada profilingnya, karena memang kita sama-sama lihat ini kebijakannya yang amat populis, kebijakan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Seperti misalnya kebijakan menghentikan studi tour bagi sekolah-sekolah dari mulai PAUD, TK sampai SMA. Kemudian juga kebijakan alih fungsi lahan yang selama ini kita tahu bahwa lahan-lahan yang dialih fungsikan kan tidak sedikit itu punya pejabat-pejabat publik negara. Wih, berani sekali Deddy Mulyadi. Bahkan di puncak itu kalau nggak salah ada 32 yang sudah disegel, dan itu harus diberikan treatment. Seperti misalnya juga pembongkaran. Itu baru di puncak, belum lagi tempat lain kan gitu. Kemudian juga ada kebijakan terkait dengan pembebasan pajak itu kendaraan bermotor. Kemudian juga kebijakan diharapkan masyarakat Jawa menjadi ibu asuh, bapak asuh itu untuk masyarakat miskin. Dan dia menariknya juga langsung mencari perhatian publik, karena kalau dalam branding Pak Jokowi ya belusukan. Nah, saya pikir ini selain juga basically kulturalnya ini menjadi, karena memang dia dibesarkan oleh platform media sosial dengan berbagai macam case yang ketemu di jalan kan gitu. Ya juga Deddy Mulyadi sekarang sudah menjadi gubernur, yang kemudian juga otomatis selain pendekatan kultural, ya pendekatan struktural kan gitu, karena dia jadi gubernur. Nah, nanti berbagai macam kebijakan kita bahas, tapi yang pertama kali terserah mau Bung Jerry atau mau Pak Zaidi dulu. Ini sebetulnya Deddy itu kayak gimana sih gitu? Karena kan gini, kepribadian, track record itu kan akan mempengaruhi pendekatan kepemimpinan Deddy Mulyadi. Bung Jerry dulu dah. Ya, saya kira memang Deddy ini menarik ya. Sebetulnya menariknya Deddy bukan baru sekarang. Dia sudah sejak waktu di Purwakarta kan sebetulnya ya. Lalu
kita dulu juga ada momentum dia membela kasusnya Cirebon ini, Vina Cirebon. Vina, Ya. Dia intens di situ. Cuma mungkin selama ini memang dia tenggelam karena selama 10 tahun terakhir kita punya orang seperti Jokowi ya, yang sebetulnya mendominasi media sosial berkaitan dengan katakanlah pemimpin-pemimpin yang muncul dari bawah gitu ya, mulai dari kabupaten kota gitu ya, lalu disukai publik, lalu kemudian jadi presiden. Nah, maksud saya ya kalau baru sekarang kemudian dia viral karena momentumnya ada menurut saya. Pertama dia jadi jadi gubernur. Ya. Lalu yang paling penting sebetulnya publik Indonesia ini mulai kehilangan figur yang diidolakan gitu ya, karena era Jokowi sudah berakhir, karena menurut kita itu endingnya kurang bagus ya, karena banyak sekali soal lah, mulai dari ya 3 periode lah, perpanjangan jabatan dan lain-lain ya. Nah jadi sebetulnya dulu juga ada orang seperti Ganjar Ya, gitu ya, yang sangat populer, tapi setelah pencalonan presiden kan kemudian hilang. Ada juga Anies gitu ya. Nah, menurut saya sekarang viralnya orang seperti Dedi itu karena memang momentumnya kita ini kehilangan tokoh sebetulnya di tengah gonjang-ganjing politik sekarang ini. Kita kehilangan tokoh yang bisa jadi model gitu. Nah, sebetulnya di periode sekarang ada 2 sebetulnya, ada Dedi tapi ada 1 yang dari Maluku Utara. Dengan gaya yang sedikit berbeda sebenarnya, ya juga laki-laki dan perempuan gitu ya. Tapi kan sekarang sedang viral tuh, apa aja yang mereka lakukan itu viral. Nah, kalau kita bandingkan 2 karakter ini, Deddy Mulyadi ini kan memang disengaja gitu. Jadi semua yang dia lakukan itu dia buat di media sosial, lalu kemudian viralkan. Kebetulan dia punya media sosial dengan pengikut yang sangat banyak. Nah, di Maluku Utara itu lebih alami, Natural ya? lebih natural gitu. Karena ya lebih natural karena dia nggak ada polesan, nggak ada polisan ya. Mungkin memang figurnya juga perempuan, agak Timur juga kan gitu ya, dan daerah timur, dan agak enak lah kalau disorot media kan gitu ya, dibanding mungkin dengan orang seperti Kang Deddy. Tapi saya kira fenomena Kang Deddy ini mengisi sebetulnya kekosongan figur ya, yang sekarang itu hampir nggak ada gitu. Jadi kalau kita ingat dulu waktu zaman Jokowi kan begitu juga sebetulnya. Ya, betul. Begitu juga di masa SBY itu, SBY yang pertama itu agak sedikit Kaku ya SBY kaku, tapi maksud saya orang mengidolakan SBY kan, makanya kemudian dipilih kan. Tapi setelah SBY di bagian akhir di periode kedua kan kita nggak punya figur, muncul orang seperti Jokowi di Solo dulu. Nah, menurut saya Deddy Mulyadi sekarang mengisi ruang itu. Jadi publik kita itu ingin ada semacam role model untuk pemerintahan. Nah, kebetulan setelah yang tadi hilang ya, sekarang muncul seorang Deddy Mulyadi gitu. Iya. Gitu. Jadi saya lihat momentum itu ya, momentum munculnya Deddy itu ya dari situasi politik kita ini sedang tidak baik-baik saja, terlalu banyak masalah gitu ya. Role model ya. Ya, lalu orang seperti Deddy ini muncul dan dia jadi role model dari keinginan publik atas orang figur yang kira-kira bisa memberi semacam pencerahan lah di tengah kegelapan sekarang menghadapi Indonesia ini loh. Ya, saya pikir menarik yang disampaikan oleh Bung Jerry, artinya masyarakat rindu terhadap figur, Betul. terhadap sosok. Ya sekarang yang mengisi ruang-ruang publik itu, narasi-narasi di masa itu, ya Kang Deddy Mulyadi gitu lah, sehingga kemudian ya masyarakat, apalagi yang Deddy Mulyadi kan case to case penyelesaian kasusnya, gitu. Nah, gimana? Iya. Pak Zedi? Cukup menarik ya melihat fenomena Kang Deddy ini, karena boleh dibilang from zero to hero gitu ya. Ya. Hanya saja memang saya melihat tadi sebagaimana yang disampaikan Kang Jerry, bahwa ada proses yang menurut saya tidak organik gitu. Ini memang Kang Deddy sudah sadar gitu bahwa
ke depan dia punya ambisi atau punya cita-cita politik seperti apa, maka dia sangat rajin dan itu pasti tuh. iya, sangat teliti dalam mendesain dirinya gitu. Oh iya. Moles lah ya. Iya, bahkan beberapa kasus yang muncul terkait dirinya kan pasti cepet out gitu kan. Nah, ini ada beberapa hal yang kemudian ini membuat cepat ya, di samping konsistensi Kang Deddy dalam aspek branding dirinya itu yang cukup luar biasa. Juga kita juga melihat karakteristik sebagian publik Indonesia ini, masyarakat Indonesia yang gampang terenyuh dengan hal-hal yang sifatnya empati dan simpati misalkan. Ini sangat psikologis betul gitu ya. Tapi kita melihat bahwa upaya-upaya strategis yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi itu menurut saya belum mencerminkan aspek visioner ke-Indonesianya, aspek kebangsaannya belum muncul gitu. Nah, dalam kasus Kang Deddy ini, iya akan sangat gampang sekali menyentuh masyarakat ya. Tapi itu sifatnya sementara menurut saya gitu. Apalagi kita punya beberapa contoh kasus lah, misalkan dulu Pak Jokowi berhasil dengan branding gorong-gorongnya tadi kan. Nah, kemudian muncul hal baru lagi. Tapi ada study case yang berbeda lagi gitu. Ini di luar variabel psikologis bangsa Indonesia, yaitu variabel politik misalkan. Nah, ini yang menurut saya Kang Deddy ke depan harus lebih cermat gitu. Lebih cermat menyikapi ini. Jangan sampai ada kunci-kunci yang membuat apa yang sudah dibangun selama ini tiba-tiba habis gitu kan. Ada potensi ya? Ya ada gitu. Ini kan kita belum ngobrol potensi lebih jauh ya. Tapi gini, ya. Ya, artinya kita hanya melihat efektivitas komunikasi yang sekarang ini dilakukan oleh Deddy luar biasa dan jago. Cuma kalau kemudian ini dikaitkan dengan perspektif dan prospektif politik ke depan, menurut saya belum tentu ini kemudian akan menjadi satu hal yang besar untuk membawa Kang Deddy pada puncak karir politik yang luar biasa. Kira begitu. Kalau kemudian kita lihat dari program-program yang penyelesaian itu case by case, kemudian terlihat tidak ada desain panjang gitu ya, sehingga masyarakat Jawa diberikan harapan apa? Selama 5 tahun sehingga kan yang kelihatan saya kelihatan keluarga kebijakan kelihatan. Nah, kira-kira model seperti ini di mata publik gimana program-program yang seperti itu kemudian? Nah, memang kan gini, soal kita selalu itu adalah bagaimana menjaga konsistensi dari apa yang dikatakan dengan kemudian apa yang ditindaklanjuti di bawah kan gitu. Nah, kadang-kadang bagian-bagian ini hanya jadi bagian awal yang kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk yang lebih real itu nggak sifatnya jangka panjang. Kan kita punya pengalaman misalnya dulu Jokowi itu viral dengan pemberitaan tentang mobil lokal SMK. Ya. Semua orang mengapresiasi, tapi ya sekarang kita tahu itu nggak jadi apa-apa. Itu maksud saya, kita punya banyak pengalaman seperti itu ya. Jadi, tapi itu memang salah satu tantangan pemimpin atau figur-figur yang muncul secara populer. Karena gini, saya kira dari pengalaman-pengalaman masa lalu kita belajar bahwa memenuhi tuntutan publik ya dengan begitu mudah itu seringkali terlalu prematur dia. Itu karena problematika birokrasi atau pemerintahan kita itu ternyata tidak sederhana. Gitu. Ada banyak yang implementasinya itu jadi rumit tuh. Tapi kemudian itu semacam terlupakan gitu, karena nanti akan ada berita viral baru lagi yang model begitu yang kemudian membuat orang jadi lupa. Ya, jadi lupa tentang apa yang dulu dijanjikan. Ya kita sih, kalau saya sih berharap Kang Deddy ini bisa konsisten. Karena apa? Karena jujur aja kita butuh, atau bangsa ini butuh pemimpin model begitu yang punya simpati tapi juga punya empati terhadap problematika yang dihadapi oleh rakyat. Nah, cuma catatannya problematika rakyat kita ini nggak gampang gitu. Ngurusin 280-an juta penduduk Indonesia itu bukan hal mudah sebetulnya. Tapi begini kan, artinya gini, kalau Kang Deddy itu tetap stay di pencitraan dia yang hari ini,
maka dia menurut Dia saya, pencitraan ya. iya, pencitraan Pak. Pencitraan ya. Ya sudah Nggak pasti lah kalau itu nggak ya. Kalau itu ya. Lah kita lihat indikasinya platform medianya media dia, ya kan. Dalam Ya. event hari ini agenda-agenda resmi pemerintah misalkan, Ya, tapi dia tetap juga. memberikan hak akses ke konten medianya kan. Nah, Ya karena kan media sosialnya lebih populer daripada punya Pemprov. media, Iya, ya, ini out of context ini. Nah, maksudnya begini, kalau Kang Deddy ini stay di model dia hari ini, lama-lama menurut saya berbicara aspek psikologi masyarakat akan bosan gitu. Apalagi mohon maaf dengan adanya kasus misalkan sebagian besar atau mungkin sebagian ya kecil ataupun besar lah ya masyarakat yang jenuh dengan pola-pola penciptaan model kepemimpinan yang merakyat begitu. Karena yang dibutuhkan orang hari ini adalah kepemimpinan yang strategis dan kepemimpinan yang visioner gitu. Kita lihat misalkan trennya Kang Deddy itu yang masif ya hanya di levelan medsosnya dia di YouTube dan TikTok misalkan. Tapi ketika kemudian kita melihat ke Twitter misalkan berbeda gitu. Itu sudah lebih dinamis. Lebih banyak yang mengkritisi menurut saya sejauh pengalaman saya lebih banyak yang mengkritisi pola yang dilakukan mereka dibanding yang mengapresiasi. Contoh misalkan kemarin terakhir yang saya lihat viralnya Kang Deddy terkait dengan perdebatan dia dengan Basnas. Iya, Basnas. Iya kan? Bahwa Kang Deddy memaksa ataupun dengan kekuasaannya menyampaikan ke pejabat Basnas untuk memberikan donasi ataupun bantuan kepada masyarakat yang bersangkutan yang pada saat itu. Tapi Basnas mengelak dengan dalih Nggak ada aturannya. aturan tidak membolehkan, ya kan? Nah, tapi itu yang saya bilang gitu ya. Kadang-kadang omongannya dan janjinya itu seringkali tidak mempertimbangkan problematika sistem kita. Iya, Gitu loh. artinya bahwa harus lebih cermat begitu. Apalagi Basnas itu kan tidak hanya terikat dengan aturan kenegaraan ya. Tapi di situ ada aturan Islam yang kemudian menjadi roadmap untuk membuat aturan turunannya secara kenegaraan. Ya, tapi gini, model-model itu sebenarnya di sisi lain baik ya, karena kita harus akui bahwa aturan-aturan administratif kita ini kadang-kadang terlalu rumit ya, sehingga Birokratis ya. ya Tapi ini Basnas Pak. Oh, iya, Basnas itu mustahik jelas. ini enggak. Terus apalagi Ya itu ya, maksud saya. apalagi yang bersangkutan sudah pernah dibantu katanya. Iya. Saya nggak ngomongin semata-mata soal itu gitu ya. Misalnya tadi soal janji untuk membenahi puncak gitu. Artinya menertibkan Alih fungsi lahan. ya, menertibkan lahan-lahan yang sebetulnya mungkin dikuasai orang tanpa mempertimbangkan dampak lingkungannya. Itu kan nggak gampang juga itu. Oh iya, gampang. Ada aturannya, tapi juga mungkin saja pemilik-pemiliknya itu orang-orang yang memang juga punya kekuatan politik gitu. Gitu ya, dia punya relasi politik yang kuat sehingga nggak mudah juga ngurusin mereka kan gitu. Ya itu maksud saya gitu ya. Jadi Iya. Jadi kalau kemudian ya oke, dia sudah dari dulu emang basically menggunakan platform media sosial, maka bukan hanya hari ini kan. ya betul makanya. Nah, sekarang gue yang diperkuat dengan struktural, karena dia sekarang sedang mendapat ini cukup penting di Jawa Barat, yaitu orang nomor 1. Itu yang tadi saya bilang momentum. Nah, momentum ini ya, saya ingin lebih mengkerucut orientasi akhir, gitu. Orientasi akhir atau momentum ini, ya mungkinkah Deddy Mulyadi itu berharap atau mempunyai orientasi untuk menjadi presiden 2029? Oh ya kalau itu pastilah. Mana ada politisi yang nggak berpikir ke sana gitu. Kira-kira Iya. apa sudah layak atau Ya sekarang gini, kadang-kadang gini, sebenarnya sekarang trennya bukan soal layak atau tidak lagi. Itu tentu jadi concern kita ya. Ini soal momentum dan soal jaringan serta juga soal dukungan publik gitu. Nah menurut saya modalnya Kang Deddy sekarang ada apresiasi publik yang cukup luas. artinya punya potensi ya? Ya, karena itu potensinya. Iya. Dan dulu kan begini, kita punya contoh orang seperti Jokowi ya.
kan waktu Jokowi menjadi wali kota Solo, itu orang nggak pernah punya bayangan gitu ya, Jokowi ini jangan jadi presiden. Jadi maksud saya apa yang dilakukan oleh Kang Deddy sekarang ini jadi semacam modalnya, apalagi kemudian ada banyak apresiasi publik terhadap itu gitu. Nah memang soalnya Kang Deddy itu sekarang itu adalah karena dia ada di Partai Gerindra dan Gerindra secara resmi Satu nama. sudah mendeklarasikan bahwa akan mencalonkan Prabowo untuk periode yang kedua berikutnya. Kita belum tahu karena ini kan belum 1 tahun ya, tapi paling tidak di situ, dan ini memang masih panjang, masih bisa berubah tentu Gerindra, masih bisa berubah. Ya gimana jadi Iya. kira-kira? Dalam beberapa hal saya sepakat dengan Bang Jerry ya, bahwa yang namanya politik pasti jenjangnya adalah terstruktur dan struktur ya. Terstruktur itu kaitannya dengan tahapannya, struktur itu kaitannya dengan posisinya. Iya. Nah hari ini Kang Deddy itu momentumnya dapat sebagai gubernur misalkan. Nah itu kan tidak terlepas dari momentum Pilpres kemarin yang memang secara politik itu terjadi tsunami lah menurut saya. Nah terlepas dari semua itu bahwa Kang Deddy punya potensi, tentu potensinya ada, tapi menurut saya kecil gitu ya. Kecil. Oh, di mana kok bisa? Di mana kecilnya gimana? Iya, dilihat dari aspek politik. Pertama tadi satu itu, bahwa hari ini dia berada di pusaran kekuasaan yang menurut saya di situ sangat gemuk ya. Di situ sangat gemuk, pentolan-pentolan politik itu di situ semuanya. Sementara dia hanya di pusaran pinggir. Artinya apa? Dia belum menjadi bagian dari inti. Yang kedua, Masih punya 4 tahun dia. iya. Yang kedua, di internal partai sendiri masih kuat figur presiden hari ini gitu. Makanya sangat mudah, sangat susah untuk kemudian menggoyahkan potensi besar yang hari ini dimiliki oleh Partai Gerindra misalnya. Kemudian yang ketiga, dia sendiri kan artinya secara politik bahwa dia bukan orang yang memiliki konsistensi secara politik dalam partai gitu. Ya, kita lihat langkah dia kan termasuk zigzag juga. Artinya secara politik ya tidak ada follower yang kuat secara ideologis dan secara politik. Hanya memanfaatkan momentum popularitas dia yang memang disengaja dilakukan untuk mendongkrak nama dia. Nah, kemudian saya juga mencoba melihat bahwa tadi kita disampaikan di awal bahwa fenomena pencitraan dengan pola model-model kedekatan dengan rakyat menjadi anak asuh rakyat, menurut saya pada fase tertentu masyarakat juga akan jenuh gitu loh. Kita sudah dihadirkan banyak fenomena semacam itu, akan tetapi endingnya selalu mohon maaf dalam beberapa hal tidak sesuai dengan harapan gitu. Misalnya Contohnya Jokowi lah. Iya, Contohnya siapa? Jokowi. contohnya Pak Jokowi yang menurut sebagian masyarakat memberi endingnya kurang happy ya. Kamuflase lah ya. Iya, kurang happy. Ya, artinya Ini menurut masyarakat ya. tidak sama dengan waktu memulainya Iya. gitu ya. Nah, itu artinya apa? Bahwa itu akan menjadi satu simpatik. Iya, itu kalau dalam perspektif psikologi itu namanya halo efek. Itu sementara Bang yang namanya simpati empati. Tapi begitu kemudian muncul lagi model campaign yang dilakukan oleh rivalitas politiknya, atau kemudian muncul narasi baru yang kemudian hadir sesuai dengan kebutuhan bangsa ini, maka ini akan mudah goyah. Ini secara pencitraan. Nah kemudian, muncul lagi ketika kita mencoba melihat dari aspek skala publisitasnya gitu. Hari ini menurut saya, even secara nasional ini sudah menjadi pembicaraan, tapi kan tidak akar rumput. Orang hanya akan melihat representasikan dari itu hanya representasi kelompoknya dia di Jawa Barat gitu. Maka lebih tepat bahwa dia cukup untuk menjadi pemimpin di daerah misalnya. Tapi tapi ya berbicara aspek strategisnya kita belum bisa menguji. Berbicara aspek kebijakan nasionalnya kita belum bisa menguji. Berbicara aspek kebijakan internasionalnya kita belum bisa menguji karena belum ada kemudian yang mengarah ke sana gitu terkait dengan statement-statementnya beliau gitu. Iya, ini ada 4 tahun lagi ini. Iya, artinya Iya. kalaupun saya bicara di sini sebagai antitesis gitu ya, ini kan bisa menjadi resistematisasi mereka gitu.
untuk menyandingkan Deddy supaya lebih. Iya, tapi begini, kalau tadi Yus bilang soal apakah ada pikiran jangka panjang dari seorang Deddy Mulyadi? Oh pasti. Saya sudah pasti. Sepakat, Jadi pasti. seorang politisi itu sudah pasti punya mimpi gitu ya untuk ya satu kali kelak mungkin akan jadi presiden. Cuman seberapa peluangnya? Ya, peluangnya dan lain-lain itu soal lain. Dan apa yang dilakukan Kang Deddy ini menurut saya juga dalam rangka itu. Di samping mungkin memang mau bekerja untuk kepentingan rakyat Jawa Barat gitu ya. Dan tadi saya bilang dia punya modal sebetulnya kan, modalnya popularitasnya. Lalu yang kedua momentumnya ada. Momentumnya ada. Saya kira tadi saya bilang secara psikologi sebenarnya masyarakat kita sekarang butuh figur. Sekarang kita nggak punya. Prabowo nggak bisa jadi itu. Masa Pak? Iya, karena sekarang ini gonjang-ganjing itu kan sebetulnya karena orang merasa ini Prabowo tidak bisa menjadi sesuatu yang diharapkan masyarakat sebagaimana yang dia janjikan misalnya. Enggak ada, ini sudah lebih dari berapa 3 bulan ya? Iya. Sudah 4 bulan. Jangan-jangan ini bagian dari skenario. Setelah ini kemudian ada gebrakan tang yang membuat Ya, kita tunggu gitu ya kan, kita tunggu. Tapi maksud saya, publik sekarang sebetulnya merindukan pemimpin yang punya empati terhadap problem mereka. Jadi, yang ketiga begini, Jawa Barat ini meskipun provinsi ya, tetapi dia pemilih terbesar sebetulnya. Karena itu salah satu modalnya Deddy, dan apa yang dilakukan di media sosial itu kan juga dikonsumsi oleh seluruh rakyat kita di seluruh Indonesia gitu. Jadi mau saya begini, meskipun gubernur, karena dulu Jokowi aja wali kota, gitu. Jadi saya nggak selalu setuju dengan ini, tapi kita harus realistis melihat bahwa pemimpin-pemimpin kita sekarang itu sebenarnya muncul lewat model begini. Ya memang soalnya adalah seberapa konsisten dia bisa jaga itu selama 4 tahun ini. Gitu ya, untuk dapat momentum 2029 misalnya. Itu masih harus kita tunggu ya, termasuk memoles yang tadi Zaidi bilang ini, catatan-catatannya bagaimana dia mentransfer ini bukan jadi semata-mata urusan Jawa Barat, tapi urusan Indonesia juga. Tapi model yang dilakukan ini kan orang akan secara psikologi juga akan memikirkan ini, kalau dia jadi presiden dia akan memperhatikan kita sama dengan cara seperti itu kan gitu. Ini soal karakteristik pemimpin. Tetapi begini, 2029 ini bukan. Sebetulnya saya nggak tahu ya, tapi kalau lihat kasus Pilpres yang lalu, sebetulnya model pemimpin populer ini juga mengalami ya mungkin degradasi ya, karena kan Prabowo bukan figur yang sama dengan kategorinya ya, popularitasnya ya, trennya kan. Geseran tren. Ya, dulu SBY populer tapi dia tidak main di medsos. Memang dia muncul sebagai seorang yang disukai rakyat gitu ya pada zamannya, tapi beda dengan konsepnya Jokowi. Jokowi ini sebenarnya nggak punya apa-apa sebelumnya, gitu ya. Ketika dia cuma punya modalnya dia itu kan cuma media sosial aja, gitu. Ketika di Solo dia viral kan, lalu kemudian itu diapresiasi banyak, popularitasnya naik gitu ya, lalu dengan atas dasar itu dia bisa memaksa partai seperti PDIP untuk mencalonkan dia menjadi gubernur lalu menjadi presiden 2 periode. Nah Prabowo nggak punya itu. Nah yang mau saya bilang begini, kepemimpinan ke depan itu mungkin tidak hanya ditentukan oleh popularitas, gitu ya, tapi oleh bagaimana juga politik dikelola atau bagaimana koalisi partai itu dikelola. Karena pemimpin populer kalau nggak dapat partai, gitu ya, Nah itu yang saya bilang. itu repot tuh. Dan kalau kita lihat trennya setelah Prabowo ini kan sebenarnya sudah di zamannya Jokowi yang kedua lewat PDIP. Pengelolaan koalisi itu sudah begitu tuh. Jadi mereka menentukan sendiri siapa yang akan didukung, lalu setelah itu partai-partai lain itu diambil semua lah, sehingga mengerucut kepada orang-orang yang ditentukan oleh partai gitu. Jadi
saya kira salah satu tantangannya orang seperti Deddy Mulyadi ya kalau mau muncul atau figur-figur yang model seperti itu adalah di situ sejauh mana dia bisa mengkonsolidasi partai juga gitu ya supaya partai bisa mencalonkan dia gitu. Iya, Karena nggak bisa jadi nggak dicalonkan. nah, saya mau bicara itu. Nah, sekarang kan kita bisa lihat beberapa partai Gerindra yang sudah secara definitif mengusung Prabowo, bahkan disepakati oleh koalisi Merah Putih hari ini untuk kembali Makanya. dicalonkan 2029. Nah, kira-kira apakah dengan munculnya fenomena Deddy Mulyadi ini itu akan menggeser elit-elit partai dan geser koalisi-koalisi partai untuk di 2029 ini kan kalau bicara tadi kan potensinya kuat di situ kan? Iya. Kira-kira gimana kira-kira Bu Zedi? Iya, berbicara probability pasti ada ya, pasti ada gitu. Cuma berapa persennya? Nah, itu yang patut kita analisis secara detail gitu. Tapi bahwa ya politik itu cair, Pak. Politik itu cair. Yang kadang teman jadi lawan, lawan jadi teman. Itu kan rumus dasarnya kan gitu. Nah, apalagi melihat peluang-peluang itu, maka ada dua sisi sih sebetulnya. Apakah kemudian Deddy Mulyadi ini akan melakukan manuver ke partai-partai ini, atau bisa jadi dari partai, salah satu partai akan melakukan inisiasi untuk bermanuver misalkan. Nanti kita lihat potensinya saja. Hari ini sudah kelihatan belum di internal misalkan. Ya belum. Bapak-bapak bisa. Bapak-bapak di sini kan kayak Kang Jerry, Kang Yus yang sudah incas di politik lama pasti bisa melihat bahwa sebenarnya dinamika di internal koalisi itu bagaimana, kira-kira begitu. Artinya berbicara peluang saya selalu ada, cuman persentasenya ya kita nggak tahu. Hanya saja memang yang perlu di garis bawahi terkait Kang Deddy ini gitu. Ingat bahwa satu pengulangan yang dilakukan secara terus-menerus itu dalam hal ini misalkan model-model popularitas dia yang selalu dilakukan itu akan membuat masyarakat juga lama-lama menjadi bosan dan akan semakin memunculkan karakter aslinya, misalkan arogansinya dan sebagainya. Ya contoh misalkan begini, dalam beberapa kasus ketika dia masuk ke wilayah kabupaten misalkan, dengan tidak melibatkan struktur lalu pemerintah di wilayahnya, ya tentu akan membuat bupati yang ini juga akan merasa teriris egonya gitu kan. Artinya kita melihat bahwa di sini Kang Deddy itu sangat core body ya. Satu itu. Kedua, Kang Deddy ini selama ini hanya kita lihat sebagai seorang good boy saja gitu, good leader aja. Tapi belum kita melihat bahwa dia sebagai psikologi publik kita menurut saya justru lebih suka yang begini. Menurut saya kan ya kan misalnya gini. Umumnya masyarakat kita ini kan sebenarnya nggak terlalu percaya dengan pemerintah. Makanya kalau pakai pendekatan formalistik seperti itu, orang nggak suka gitu sebetulnya. Nah, cuma begini, saya nggak tahu ya, apakah itu memang sesuatu yang disengaja gitu ya, karena tahu bahwa publik lebih suka yang begitu gitu ya, atau itu tiba-tiba aja gitu ya. Nah, kalau saya melihat bahwa itu memang bagian dari sesuatu yang disengaja, artinya ini bagian dari polesan ya, pencitraan. Iya. Tapi justru di situ soalnya gitu ya. Di situ soalnya, karena resistensi pasti ada tuh. Menabrak teritori bahwa tugas gubernur sebagai ya kalau kita melihat manifestnya kan gubernur itu kan sesungguhnya mengkoordinir lah ya, mengkoordinir bupati-bupati. Kalau kemudian dia menghilangkan peran dari bupati atau wali kota, maka kan ini seolah-olah dia ingin menunjukkan bahwa saya kira nggak sedang menghilangkan perannya ya. Cuma ini kan kita bicara asumsi dan perspektif publik. Iya, cuma gini, orang lebih suka yang begini. Dan saya kalau menurut saya, iya berarti kan kalau gini loh. Gini Bang, kalau bicaranya orang lebih melihat seperti ini, berarti memang betul bahwa dia hanya melihat dari aspek dirinya dan popularitasnya. Ya kebutuhan publik. Iya, kebutuhan dirinya dan cuma begini. Imaging-nya gitu. Tapi kalau berbicara tentang kebutuhan publik, ya bukan publisitas, tapi kebutuhan publik, maka dia akan berkoordinasi gimana caranya nih. Bupati, tolong selesaikan soal ini. Ya itu. Jangan sampai saya yang itu pasti ada di belakang layar. Karena kemudian,
perkara kemudian endingnya kemudian dia ikut menyertai bupati itu soal lain. Artinya bahwa ini juga akan menunjukkan aspek kebesaran Deddy Mulyadi dilihat dari aspek koordinasi, Tapi, ya- kepemimpinan koordinatif, bukan kepemimpinan yang otoritarian gitu. Nah, itu sama sekali tidak otoriter sebenarnya karakternya. Tapi begini, saya ini bukan gini, untuk merubah bangsa ini kita butuh orang yang begitu sebetulnya. Gitu ya, karena kalau ikut semua aturan, waduh, kita nggak akan ada perubahan apa-apa. Apa gunanya? Karena- itu sistem kita buat Loh. yang ada kemudian ditabrak hanya demi Tapi gini, kita buat sistem kan untuk kepentingan rakyat. ya. Tapi pengalaman-pengalaman kita, sistem ini sudah menghalangi untuk secara cepat perwujudan kesejahteraan masyarakat. Gitu. Jadi ada problem di sistem kita. Nah, dalam sistem seperti ini yang dibuat kaku gitu ya kan, kalau lihat semua pejabat ini selalu berlindung dalam sistem tuh. Tapi lo bisa bayangin mereka nggak lakukan apa-apa. Nah, Jadi saya itu butuh orang seperti ini gitu ya. nah maksud saya yang bisa melakukan terapi supaya memang sistem berubah. oke. Gitu loh. Untuk apa seremonial dia datang disambut oleh bupati pakai pengalungan bunga gitu. Itu waktu habis hanya untuk ngurusin yang Itu begituan. kan Belum praktek lagi kultur. soal dana yang harus Itu dikeluarkan. praktek kultur, Bang. Harus bedakan antara sistem dengan praktek kulturalnya. Nah, ini yang dipakai menghalangi yang begitu kan sistem. Bukan. Oh, ada bupati loh di sini, ada Kalau kepala si- daerah di sini. Oh, kalau- masuk daerah enggak. Kalau kita menerobos ini terus bupati mau ngapain? Loh, dulu Jokowi sudah melakukan itu. Dia banyak kali ke daerah itu, bupatinya nggak tahu. Ya itu artinya masa Gitu praktek loh. ilegal mau kita teruskan. Enggak, itu nggak sama sekali tidak ilegal. sorry. Apa yang dilanggar di situ nggak Aspek ada. moral, Bang. Aspek moral, Bang. Nggak Menurut ada saya, juga moral aspek politik, moral. moral leadership. Maksudnya gini, kapan pembinaan terhadap struktural kalau kemudian kita mainnya main direct terus. Sementara sistem itu kan pasti ideal. Kalau memang kemudian ada hal yang tidak jalan secara sebagaimana mestinya atau jalan secara organik, ya berarti ada salah di oknumnya. Oke, Ini bisa nggak selesai. itu dia makanya. Saya ingin menjembatani itu. Artinya kan perspektif Bung Jerry itu perspektif pada kebutuhan masyarakat Iya. tentang penyelesaian berbagai macam isu. Gitu, Ya. gitu loh. Tapi kalau pakai birokrasi, Ya, Bung pakai sistem Zaid itu itu nggak bakal lebih selesai. pada ya negaranya punya aturan. Itu loh. Selesainya pun kalau kemudian nambah aturan itu akan menunjukkan sistem Iya. tata kelola negara. Oke, Iya, kita selesai di sini. 50 tahun Iya. kita punya aturan Kita ini selesai nggak di sini. pernah Tapi bikin yang rakyat. pasti dua-duanya baik Bung Jerry maupun Bung Zaidi bahwa Kang Deddy Mulyadi punya potensi untuk menjadi presiden 2029. Iya. Sepakat ya? Ya, Pak, Tapi kecil, pasti Bang. dong. Tapi kecil. Itu kecil Pasti. besar. Mari kita pantau Iya, terus. kita harus tunggu dulu apakah Kita kecil. tunggu, kita buktikan apakah Kang Deddy Mulyadi menjadi presiden tahun 2029. Iya. Baik, pemirsa kanal YouTube Virus Forum, nanti kita akan sambung lagi pembicaraan yang sangat seru ini. Oleh karena itu, pantang terus, jangan lupa subscribe, like, dan share. Saya Susyadi, undur diri, mohon maaf, terima kasih. Terima kasih Bung Jerry, terima kasih Bung Jadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.